Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairul huda huda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah pengajian di Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, pagi ini untuk mengisi kosongan kita akan kaji tentang Aqidatus Salaf Ashabul Hadis yang ditulis oleh Imam Abi Utsman bin Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni, yang dikenal dengan istilah Imam As-Sabuni, yang beliau hidup antara 373 sampai 449 Hijriah. Jadi termasuk kitab jadul ya, kitab lama ini. Pada halaman 10 beliau memberikan bab tentang khalqul jannati wan nar, tentang penciptaan surga dan neraka. Dan ini penting sedikit kita bahas ya dari kitab ini, semoga membawa faedah karena insya Allah bisa memotivasi kita untuk semakin melakukan kebaikan dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Ini sangat penting karena ini mendasar sekali. Jamaah yang saya hormati, intaqalal mu'allif ila bayani ahli sunnati wal jamaah yasyhaduna bi anal jannati wan nar makhluqatan wa annahuma baqiyatani la taftaniyani abadan. Penulis kitab ini menukil ya tentang penjelasan ahlu sunnah wal jamaah, bahasanya mereka yasyhaduna bi anal jannati wan nar makhluqatani, bahasanya surga dan neraka itu dua makhluk Allah Subhanahu wa taala, wa annahuma baqiyatani, dan keduanya itu kekal dan tidak ada yang akan fana atau hancur padanya selamanya. Dan ahlus sunnah wal jamaah la yukhrijuna minha abadan, dan mereka semuanya berkeyakinan tidak akan keluar dari keyakinan tersebut selamanya ya. Ini diantara yang kita harus pahami dari awal dan dari dasar. Pastinya ahlus sunnah wal jamaah meyakini dua makhluk tersebut adalah dua makhluk yang akan kekal selamanya, tidak akan pernah hancur. Ini yang sudah diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah, dan mereka tidak akan keluar dari keyakinan ini selamanya. Karena banyak nas atau dalil yang menjelaskan tentang hal ini, diantaranya disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW ya, ketika disebutkan ya ahlal jannah khuludun wala mautun wa ya ahlan nar khuludun wala mautun, wahai penghuni surga, kekalah kalian di dalamnya dan tidak akan pernah menemui namanya kematian. Begitu pula wahai ahlul neraka, dan kalian kekalah di dalamnya dan jangan atau tidak akanlah kalian pernah merasakan mati selamanya ya. Di sini ada sedikit perbedaan tentang berapa firqah keyakinan yang muncul. Bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah meyakini makhluk surga dan neraka tersebut kekal, tetapi di sini ada pemahaman namanya Qadariyah dan Mu'tazilah. Langsung disebutkan di sini, angkara dzalika minal Qadariyah wal Mu'tazilah wa za'ama anal jannati wan nar lam yakhluqa ba'da innama yakhluqani yaumal qiyamah. Bahasanya
Qadariyah, keyakinan Qadariyah dan Mu'tazilah, ya, mereka mengingkari tentang kekalnya dua makhluk tersebut, dan mereka menyangkal, ya, atau tidak meyakini bahwa surga dan neraka itu kedua-duanya sudah ada, ya. Jadi kelak di yaumil kiamah mereka itu meyakini surga dan neraka nanti tidak kekal, dan kemudian kedua-duanya sekarang ini belum ada. Ini yang menyelisihi keyakinan Ahlussunnah terkait dengan surga dan neraka. Ya, ini sangat mendasar. Karena ketika kita meyakini seperti apa yang diyakini oleh Qadariyah dan Mu'tazilah, tak payahlah kita telah menentang, ya, atau menyimpang dari jalan Al-Quran dan Sunnah, ya. Jamaah yang saya hormati, di antara ayat yang menjelaskan tentang hal ini, di antaranya bisa dilihat dalam Quran surat Al-Imran ayat 133, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat yang dibawakan oleh Imam As-Sabuni, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Tuhan kalian, pengampunan dari Tuhan kalian, yang di dalamnya akan dijanjikan surga yang seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Ayat ini sudah cukup membantah mereka. Pertama, uiddat ini telah disediakan, bentuknya adalah telah disediakan, ya, bukan akan diciptakan surga dan neraka. Ketika mereka meyakini belum ada, berarti ini menentang ayat tersebut, ya. Kedua, ayat ini sangat jelas memberikan penjelasan kepada kita tentang luasnya bagaimana surga dan disediakan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Begitu pula disebutkan di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 21, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih, ya, wa rusulih, ya. Bahwasanya bersegera pulalah kalian kepada pengampuan dari Tuhan kalian, yang disediakan bagi kalian surga seluas langit dan bumi, uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih, yang disediakan bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya, ya. Kalau tadi uiddat lil muttaqin, hanya perbedaan lafadz itu aja. Secara umum sama bahasanya, surga dan neraka setelah disediakan bagi mereka orang-orang yang pertama adalah beriman dan juga orang-orang yang bertakwa, ya, beriman kepada Allah dan rasulnya tentunya. Terus kemudian pada ayat selanjutnya terkait dengan kekalnya neraka, ini juga dijelaskan, ya, beberapa ayat, di antaranya dalam Quran surah Az-Zumar juga disebutkan bahasanya, ya, mereka akan kekal di dalamnya. Kalau mereka tidak merasakan kekalahan dalam surga, tentunya orang-orang yang beriman dan bertakwa pun mereka tidak akan istiqomah dalam menjalankan amal kebaikan, ya, tidak akan istiqomah. Bahkan di sini terangkan tentang bagaimana nerakanya dari surga. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin, dan takutlah kalian kepada neraka yang disediakan bagi mereka orang-orang yang kafir. Berarti juga neraka pun sudah disediakan bagi mereka orang-orang yang kafir. Ketika diingkari bahwasanya surga dan neraka belum ada, maka ini adalah kebatilan, ya. Ini pemahaman yang menyimpang dari ayat ini. Begitu pula disebutkan dalam, kalau tadi Al-Imran ayat 131, ya, di dalam Quran surah Al-Ghafir ayat 46 juga Allah berfirman, an-naru yu'raduna 'alaiha uduwa wa asyiya wa yauma taqumu sa'ah adkhilu ala fir'auna asaddal adab. Neraka dinampakkan, ya, kepada mereka orang-orang kafir uduwa wa asyiya, pagi dan sore, ya. Dan pada hari kiamat, ya, mereka diserukan keluarga Fir'aun, adkhilu ala Fir'aun, ya, diserukan kepada keluarga Fir'aun, yang tentunya selain istrinya yang sudah beriman, ya, untuk mereka masuk ke dalam neraka tersebut dan kekal di situ asaddal adab, dan mereka lah orang-orang yang akan merasakan adab yang paling pedih. Kenapa Fir'aun? Karena di sini disebutkan Fir'aun ini kekafirannya sudah melampaui batas, ya, puncak daripada kekafiran dan kemusyrikan, ya. Tahu sendiri dia adalah orang yang sudah mengaku sebagai Tuhan, dan dia sebutkan, Allah SWT sebutkan dalam ayat Al-Quran bahwasanya Fir'aun ini mengaku wa ana rabbukumul
a'la, dan sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini menunjukkan bahwasanya Fir'aun akan mendapatkan azab yang paling pedih, ya. Yang paling ringan pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memakai sandal neraka mendidih otaknya. Ini paling ringan, ya, paling ringan, Pak. Berarti kita nggak bisa bayangkan bagaimana yang paling dahsyat. Jadi sebelum mereka masuk neraka pun mereka sudah dinampakkan neraka itu di pagi dan sore hari pada keluarga Firaun. Ya, artinya Firaun dan pengikutnya, di situ diterangkan oleh tafsirnya para ulama. Ya. Ini masih dalam alam kubur, alam barzah. Ini kan memang belum ada pengadilan. Nanti ada hari pengadilan, yaumul hisab. Ya. Ini belum. Mereka sudah diberikan tentang bagaimana keadaan neraka pagi dan sore. Alangkah tersisanya manusia melihat sesuatu yang luar biasa di situ keadaannya. Ya. Dicelupkan besi, ya, dicelupkan besi di neraka itu langsung meleleh, itu saking panasnya neraka itu. Ya. Bahkan diterangkan ketika kita melihat bagaimana hadis Rasulullah yang panjang menceritakan tentang keadaan orang-orang yang pernah merasakan paling nikmatnya di dunia, ya. Ini yang paling merasakan nikmat di dunia, terangkan dalam hadis Rasulullah yang panjang. Mereka dicelup sekali di dalam neraka, kemudian diangkat, ditanya, wahai hamba Allah, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Kami tidak pernah merasakan, ya Rabb, kata mereka. Coba, celupan neraka satu kali celup gitu, ya. Ini orang yang ditanya itu, yang dicelup ini orang yang paling merasakan nikmat di dunia, yang paling nikmat. Ketika dia ditanya setelah dicelup di neraka, dia lupa segalanya dari seluruh kenikmatan yang dia nikmati, lupa. Jadi dia mengatakan, kami tidak pernah merasakan kenikmatan, ya Rabb. Saking dahsyatnya siksa neraka di situ. Jamaah yang saya hormati, maka siksa neraka ini ya berapapun nilainya akan diberikan kepada kita seandainya kita tidak diampuni oleh Allah. Ya. Maka di situ disebutkan di antara ayat yang kita sering baca, mungkin sering kita hafalkan, ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang beramal kebaikan, dia akan dibalas dengan kebaikan walaupun hanya sebiji dzarrah, begitu pula sebaliknya. Orang akan diberikan siksaan atau hukuman walaupun hanya sebiji dzarrah ketika dosa itu tidak diampuni oleh Allah. Tapi bagi orang-orang yang beriman, mereka memang punya jiwa optimis, ya. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni segala dosa. Yaghfiru dzunuba jami'a, disebutkan dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Anfal. Bahasanya mereka akan seluruhnya dosanya itu diampuni seluruhnya, tidak terkecuali, termasuk dosa syirik. Tapi dengan syarat dia bertaubat sebelum wafat. Ya, berbeda dengan dia wafat dalam kondisi syirik, maka tidak akan ada faedahnya amalan kebaikan yang dia lakukan, ya. Jamaah yang saya hormati, kemudian terkait dengan kematian, Imam Ash-Shobuni membawakan tentang tentang hadis yang menjelaskan tentang bagaimana keadaan neraka. Bahasanya neraka, begitu pula surga tadi, kekal. Ini diriwayatkan dari Syaikhan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Dari Syaikhan ini maksudnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mereka sebut dua syekh, ya. Syekhnya ahlul hadis, ya. Syekhul hadis istilahnya. Memang ashul kitab, ya, paling sahihnya kitab setelah ba'dal Quran adalah Sahih al-Bukhari wa Muslim, ya. Dan ini sahihnya para ulama ahli hadis. Beliau membawakan hadis dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini tentang masalah salatul kusuf, ya, salat kusuf, salat gerhana, ya. Ini ra'aitul jannah, kata Rasulullah. Sesungguhnya diperlihatkan kepadaku dan aku telah melihatnya. Al jannatu fatawaltu minha ukudan. Aku telah dinampakkan surga dan aku telah melihat setan dan buah-buahan di surga, kata beliau, ya. Jadi beliau telah melihat dan menyaksikan bagaimana buah yang ada di surga, kata beliau. La asabathu la akaltum minhuma baqiyatin dunya, ya. Seandainya aku memakannya, meraihnya, ya. Dia meraihnya dan kemudian memakannya, niscaya tidak akan pernah merasakan kelaparan selama di dunia. Jadi makan, seandainya kata beliau makan satu buah di antara buah surga tadi, maka beliau tidak akan pernah merasakan namanya
ditimpa bencana lapar selamanya, ya. Wa ra'aitun nar, kata beliau, dan aku dinampakkan kepada neraka. Falam ara mangdoron kal yaumi qad abda'u, kata beliau, ya. Dan aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling mengerikan setelah melihat neraka tersebut. Jadi melihat pemandangan yang mengerikan di dunia itu dibandingkan sekali melihat di neraka itu tidak ada apa-apanya. Sehingga beliau katakan, falam ara mangdoron kal yaumi qad afdoa. Tidak pernah aku melihat bagaimana keadaan neraka sengeri itu, ya. Ini menunjukkan bagaimana neraka, bahasanya hadis ini menunjukkan sudah ada neraka. Bahkan beliau pernah dinampakkan. Ini menjadi bantahan bahasanya orang-orang Qadariyah dan Mu'tazilah tadi terbantah pemahamannya surga dan neraka belum ada, belum diciptakan, gitu. Ya, kalau belum diciptakan dan belum ada, berarti harapan kita tipis, ya kan? Belum tentu diciptakan. Kan begitu, kita beramal secara logika, ya, berarti ada kemungkinan tidak diciptakan, batal, ya. Tidak rencanakan, bisa aja Allah membatalkan rencana Allah sendiri, ya, punya hak Allah untuk itu. Jadi ketika kita belum disediain juga kita tidak termotivasi tentang itu. Bagaimana keadaan surga? Surga sudah ada. Bahkan salah satu keterangan beliau tadi menerangkan beliau sudah pernah melihat, ya, buah di antara buah surga yang beliau seandainya memakannya maka beliau tidak akan pernah dilanda namanya kelaparan selamanya di dunia ini. Menunjukkan tentang bagaimana nikmatnya buah di surga, luar biasa. Baik, jamaah yang saya hormati, kemudian terkait dengan tentang masalah kekal tidaknya surga dan neraka ini juga orang-orang Qadariyah dan Mu'tazilah ini menyangkalnya. Ya, ini terbantah dengan banyak ayat juga, ya. Disebutkan di antaranya Quran surat Hud ayat 108. Allah berfirman, wa amal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuka atau an ghairu mahdud, ya, majdud, ya. Dan adapun surga, ya, su'idu fa fil jannah khalidin, telah disediakan bagi mereka orang-orang yang beriman, ya, mereka kekal di dalamnya, ya. Yang mana surga itu keadaannya seluas langit dan bumi. Ila ma syaa rabbuka atau ghairu mahdud. Bahasanya keadaannya itu orang yang sudah diberikan karunia masuk ke dalam surga, mereka akan mendapatkan apa? Keadaan kenyamanan yang luar biasa yang tidak pernah putus, ghairu mahdud. Jadi tidak pernah putus kenikmatan tersebut. Terus bersambung. Beda dengan kita merasakan nikmatnya di dunia ini. Sebentar kita nikmati, habis itu kayak hilang gitu aja, sirna. Kita sulit menceritakan kadang-kadang, apalagi makanan itu pernah dimakan sekali gitu, atau jarang-jarang gitu, menceritakannya sulit. Tapi kalau, dan itu pun sudah hilang, efeknya sudah hilang. Karena memang kenikmatan dunia itu sudah disifati fana oleh Allah, ya. Diterangkan oleh banyak Rasulullah bahasanya sifat nikmat dunia itu fana, sementara. Nggak ada yang terus merasakan nikmat terus, nggak bisa, ya. Ketika dia terbentur dengan masalah, dia hilang nikmat tadi yang dia nikmati. Bahkan tadi orang yang pernah merasakan nikmatnya yang paling nikmat di dunia, ketika dia dicelup sekali di neraka, ya, Sibghah dalam hadis disebutkan, ketika dia dicelup ke dalam neraka sekali saja, maka dia lupa dari kenikmatan yang dia pernah rasakan. Beda dengan nikmat di akhirat. Diterangkan juga tentang masalah telaga Kautsar, ya. Tentunya kita sudah pernah mendengar bahasanya Rasulullah memiliki telaga yang namanya Al-Kautsar. Barang siapa yang minum satu kali dari minuman telaga Kautsar, dia tidak akan pernah merasakan kehausan selamanya sampai dia menuju surga. Jadi kan belum diterangkan bagaimana keadaan airnya, luar biasa, ya. Airnya ini sangat jernih, sangat suci, dan orang merasakan nikmatnya surga ini tidak pernah akan terputus, ya. Disebutkan ghairu mahdud, ya, ghairu mahdud, tidak akan pernah putus nikmatnya. Dan ini sudah diterangkan, mereka khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ya kalau nggak kekal, bagaimana kita akan semangat beramal, kan? Tentunya kita ada sesuatu tak akan terbatas, pada waktu tertentu Allah akan hancurkan lagi surga. Berarti kita juga apa? Motivasi beramal ini lemah, ya. Padahal kita dimotivasi oleh Rasulullah, begitulah dalam ayat-ayat Allah bahwasanya kita akan merasakan kenikmatan surga itu selamanya, gitu. Memang kekekalan
makhluk Allah tidak sekekal bagaimana Allah, ya, karena maha baqa adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi seluruh makhluk yang dikehendaki oleh Allah kekal, ya dia akan dalam keadaan kekal. Ada sekitar dalam hadis terangkan 8 makhluk, walaupun saya tidak membatasi itu, tapi dalam hadis itu ada 8 makhluk yang dibuat oleh Allah kekal, ya. Semuanya akan hancur kecuali 8 keadaan itu. Di antaranya arsy Allah, ya kan. Kemudian di antara kalau manusia itu pada ekornya, ya. Dan nanti ketika dibangkitkan dari itu yang tersisa, ketika dunia dihancurkan itu masih ada, dan itu dari situlah biangnya untuk manusia diciptakan lagi kembali seperti semula, bahkan lebih bagus ketika dia orang beriman dan beramal soleh, ya. Berbeda dengan keadaan orang-orang kafir, walaupun tadinya ganteng, cantik, bagus, dia akan menjadi buruk karena sebabnya amalan yang dilakukan, ya. Karena ketika kita melihat dari hadis Rasulullah, barang siapa yang berbuat setitik perbuatan dosa, maka akan membuat hatinya menjadi gelap hitam. Semakin banyak titik-titik hitam di hatinya, maka semakin buruk keadaan orang itu. Padahal hati itu adalah menjadi patokan keadaan seseorang, dan yang dilihat oleh Allah itu. Maka diterangkan oleh hadis Rasulullah dalam banyak lafaz yang berbeda-beda, bahwasanya innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak akan melihat bagaimana jasad kalian, rupa kalian, begitu pula harta kalian, tapi Allah hanya melihat amalan kalian dan hati kalian. Ini menunjukkan bahwasanya kelak di yaumil kiamah yang bermanfaat hanya itu. Begitu pula disebutkan yauman la yanfa'u malun ila banun, ya, illa biqalbin salim, ila man atallahu biqalbin salim. Nanti kelak di yaumil kiamah tidak akan lagi bermanfaat harta dan anak-anak kecuali mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang selamat dari berbagai bentuk macam kezaliman, termasuk zalim kepada Allah, ya, atau kepada seluruh makhluk Allah, dan semuanya itu akan kembali kepada pribadinya masing-masing. Bukan berarti harta dan anak tidak bermanfaat, maksudnya di situ tidak lagi bisa dibanggakan, ya. Karena di akhirat itu tidak ada lagi rupiah, tidak ada lagi dolar dan lain sebagainya. Begitu pula anak, nanti mereka akan mengurusi kondisinya masing-masing. Memang anak yang bisa bermanfaat pada orang tua dikhususkan oleh Rasulullah, keadaan di antara anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya, sehingga orang tuanya pun akan terangkat derajatnya. Barang siapa yang diterangkan dalam hadis itu, anaknya rajin beristighfar untuk orang tuanya, artinya memohonkan ampun kepada orang tuanya, orang tua ini tiba-tiba naik derajatnya. Ketika ditanya kenapa bisa naik derajatnya, karena istighfarnya anaknya, karena istighfarnya anaknya untuk orang tuanya. Yaitu maksudnya anak yang tidak akan terputus amalnya, maksudnya. Jadi ada pengecualian, tetap semuanya nanti di yaumil kiamah tidak akan bermanfaat kecuali yang dikecualikan oleh Allah dan Rasulnya, termasuk ahli itu. Baik, jamaah yang saya hormati dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Terus kemudian terkait dengan masalah kematian, ya, kalau ayat-ayat tadi masih banyak dibahas oleh Imam Sobuni juga masih, cuma karena mungkin katanya dengan waktu, ya. Jadi antum tadi sudah menunggu waktu yang lama, jadi itu bagian dari sudah berpahala berjalan, ya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang masalah kematian sedikit, yang kaitannya dengan masalah manusia nanti akan mati lagi atau tidak. Cerita tentang surga neraka tidur, ya, nyenyak kondisi hatinya tentram berarti. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, bahasanya didatangkan, kata Rasulullah, ija'u bil mauti yaumal qiyamah ka'anna kabshin amlaha fayuqifu bainal jannati wan nar, ya. Nanti gitu, kata beliau, akan didatangkan, ya. Kan memang yuja ini dalam bentuk memang belum terjadi. Nanti kelak di yaumul qiyamah akan didatangkan kematian, al-maut, ya. Seperti domba yang berwarna putih, ya. Antara surga dan neraka, antara surga dan neraka, bainal jannati wan nar, kata beliau. Kemudian diserukan kepada mereka, ya ahlal jannah. Mohon maaf tadi belum saya terangkan di situ, bahwasanya keduanya domba putih tadi itu kemudian diserukan, wahai ahlul jannah, hal ta'rifuna hada, apakah kalian mengetahui ini wahai penghuni surga? Maka mereka menjawab, na'am,
Ya, kami mengetahuinya. Hadal maut, ini adalah kematian. Jadi kematian itu didatangkan dalam bentuk domba putih, dan penghuni surga itu ditanya, apakah kalian mengetahui tentang ini atau kenal enggak tentang ini? Mereka menjawab na'am. Di sini terangkan ya. Mereka yaqulun na'am. Mereka mengenal iya. Ya. Terus kemudian maka dikatakan kepada mereka, ya ahlan nar, hal ta'rifuna hada? Apakah kalian juga mengenal ini? Mereka juga sama menjawab na'am. Kami mengenalnya, hadal maut. Mereka katakan ini adalah kematian. Ya. Qala fayu'maru bihi fayadbahu. Maka akhirnya dikatakan domba putih tadi kemudian disembelih, artinya dibunuh, dan kemudian matilah domba tadi yang disebut dengan kematian karena seperti domba putih ya. Kemudian mati. Setelah itu diserukan, ya ahlal jannah khuludun wala mautun. Wahai penghuni surga, kekalah kalian di dalam surga. Karena kematian sudah dibunuh. Kematian bisa dibunuh. Jadi karena didatangkan dalam bentuk domba putih dan sudah dibunuh, maka penghuni surga akan kekal di dalamnya, hidup terus gitu. Bahkan diterangkan tidak pernah tidur. Karena tidur itu bagian dari maut, ya kan? Tidur itu bagian dari tidur itu bagian dari maut, dari kematian. Maka ketika orang tidur, memang orang tidak kenal apa-apa kecuali hanya mungkin mimpi-mimpi, antara mimpi buruk ataupun mimpi yang baik, itu aja ya. Dia tidak lagi sadar, mau dibunuh orang juga nggak tahu ya kan gitu. Terus kemudian ya ahlan nar, kata Rasulullah, wahai penghuni neraka, khuludun wala mautun, kekalah kalian di dalam neraka dan tidaklah kalian akan merasakan namanya kematian. Jadi nanti di yaumul qiyamah, dari keterangan di sini kemudian disampaikan sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an di surat Maryam ayat 39 disebutkan dalam hadis tersebut, wa anzirhum yaumal hasrati idza qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Bahasanya mereka orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang di dalam neraka akan kekal di dalamnya, dan mereka akan diserukan bahwasanya mereka akan kekal merasakan nikmatnya surga, kalau di neraka akan kekal merasakan susahnya siksaan di neraka ya. Keduanya akan merasakan apa yang mereka lakukan sesuai amal perbuatan mereka di dunia. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kehidupan akan yang abadi itu hanya di akhirat ya. Kehidupan dunia itu sementara, toh kita akan berpisah dengan jasad kita, berpisah dengan harta kita, berpisah dengan orang yang kita cintai. Bahkan diterangkan dalam hadis Rasulullah, ketika kita mati, yang mengikuti kita itu ada 3 ya. Harta kita, keluarga kita, dan amal kita. Dan yang kedua akan kembali, kata Rasulullah. Keluarga dan harta kita akan kembali meninggalkan kita, maka tadi tidak bermanfaat lagi gitu loh, kecuali kita infakkan di jalan Allah tadi. Nah, kemudian yang tinggal apa? Amal perbuatan kita, entah dari sedekahnya, puasanya, sholatnya, dan lain sebagainya. Itulah yang akan menyertai kita sampai menemui Allah Subhanahu wa taala. Maka dimotivasi dalam Quran surah Al-Kahfi apa? Barang siapa yang berkehendak, faman kana yarju liqa'a rabbih, berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihah, maka hendaklah dia beramal dengan amalan soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tapi jangan berbuat kesyirikan, yaitu dengan mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena apa? Ketika begitu hancur. Maka Nabi Muhammad SAW juga pernah diserukan bahasanya, lo ana, seandainya mereka asyraku lahabita anhum makanu ya'malun, maka ketika mereka berlaku syirik, maka akan hancurlah seluruh amalan yang dia lakukan ya. Ini luar biasa kerugian bagi mereka orang-orang yang melakukan tindakan kesyirikan. Minimal ketika kita menjauhi dosa, yang kita harus pertama jauhi dan betul-betul kita harus jaga adalah keimanan kita, agar jangan sampai ternodai oleh namanya kesyirikan. Karena kesyirikan ini betul-betul sangat dahsyat keadaannya, dan dia membuat kekal di neraka. Beda dengan dosa lain, kalau Allah tidak mengampuni, tetap kita akan disiksa neraka. Tapi ketika kita masih memiliki keimanan, kita akan diangkat oleh Allah dari neraka setelah kita dibersihkan. Diterangkan sebagaimana besi dibersihkan dari apa namanya itu yang nempel di besi itu namanya karat, betul, dari karatnya, sehingga bersih besi itu ya. Begitu pula seandainya kita tidak dibersihkan, kita nggak akan bisa masuk surga, karena di surga seluruhnya bersih ya. Maka dulu sering saya sampaikan dalam khutbah itu, al jannatu kulluha
thayyibatun. Surga itu di dalamnya seluruhnya baik. La yadkhuluha illa thayyibun, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali yang baik. Maka harus dibersihkan di neraka. Seandainya kita punya dosa belum diampuni, ya. Boleh jadi misalkan dosa hutang, ya. Kita amal baiknya untuk menutupi hutang nggak cukup. Berarti apa? Ya kita ngambil pahala kebaikan kita. Sampai kita nggak punya kebaikan, kita akan disiksa di neraka. Seandainya dosa kita ternyata masih ada, gitu. Jadi secara logika disampaikan Rasulullah begitu. Berarti apa? Kita harus memperbanyak amal kebaikan dan kita harus berusaha mengurangi untuk berbuat daripada yang namanya dosa-dosa atau kejahatan. Karena semuanya pasti ada balasannya, pasti. Walaupun hanya tadi seperti dzarrah. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni, dan ini harapan yang terbesar bagi seorang mukmin adalah mereka bisa mendapatkan syafaat dari Rasul sehingga diampuni dosa-dosanya. Tapi ingat, ada dua dosa yang orang melakukannya itu dia tidak akan mendapatkan syafaat, ya. Pertama adalah orang yang hulu dalam mengamalkan amal kebaikan di agama ini, yang disebut dengan istilah apa? Bid'ah, hulu, berlebihan, bertambah-tambah apa dari apa yang diajarkan. Karena nanti di Telaga Kausar itu umat Nabi Muhammad itu berduyun datang. Lah ada sekelompok Nabi Muhammad diterangkan dalam hadis itu, ciri-cirinya ada kelihatan putih dari bekas wudunya, sama kakinya itu bersinar karena wudunya. Kemudian ketika mendekati telaga Rasulullah diusir oleh malaikat. Maka Rasulullah SAW dalam hadis itu mengatakan, ya ummati, ya ummati. Rasulullah karena mengenal itu umatnya, beliau berseru, wahai umatku, kenapa kalian pergi? Akhirnya malaikat menyampaikan kepada Rasulullah, engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalmu, wahai Muhammad. Artinya mereka apa? Melakukan hal-hal yang di luar ajaran Rasulullah, dan ini disebut dengan hulu, ya, berlebihan di dalam amal kebaikan mereka, ya. Dan ini diantara yang kita harus jauhi, ya. Selain ada hal-hal yang lain yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah, yaitu orang yang melakukan tindakan kesyirikan tentunya nggak bisa diberikan syafaat. Pamannya Nabi saja tidak dapat, ya apalagi orang lain. Walaupun orang sekarang mengatakan kita harus banyak sholawat, kita harus berusaha untuk mendapatkan syafaat, tapi tidak mau sholat. Ya percuma, Rasulullah bagaimana bisa memberikan syafaat ketika orang tersebut tidak sholat? Ya apalagi sekarang banyak melakukan sholawat bid'ah, ditambah lagi mereka asyik di kuburan, jam sholat juga tetap masih di situ dengan alasan apa? Ngalap berkah. Yang terjadi. Coba ada lihat di daerah-daerah yang di situ dikuburkan orang yang dianggap soleh, kuburan wali lah anggap aja. Mesti orang-orang berduyun-duyun itu ngalap berkah di kuburan tersebut, sampai kuburan dihiasi bunga-bunga dan lain sebagainya. Ya. Ketika jam sholat mereka tidak peduli, masih di situ. Gitu. Lebih ramai dibandingkan masjid-masjid Allah. Ini menunjukkan apa? Umat ini banyak yang tidak tahu hakikat tauhid, keimanan, ya. Mereka kita katakan nanti ini perbuatan yang menyimpang, mereka apa? Menuduh balik kita apa? Mengatakan kita Islam radikal, Islam keras, ya. Anti sholawat, anti ziarah kubur gitu. Padahal kita justru apa? Meluruskan umat ini bagaimana ketika sholawat itu ya benar, sholawatnya enggak usah banyak tapi benar, ya. Ahsanul amala, yang penting baik amalannya. Kalau banyak lebih bagus kan gitu. Kedua, kaitannya dengan ziarah kubur. Rasulullah itu sangat menganjurkan, dan dalam banyak hadis banyak menganjurkan. Dulu memang belum pernah melarang tentang ziarah kubur kata beliau. Tapi sekarang aku anjurkan kalian untuk ziarah kubur. Tujuannya apa? Bukan ngalap berkah di kuburan. Enggak ada keterangan sedikit pun. Tapi yang apa? Yang diinginkan dari ziarah kubur yang pertama adalah untuk mengingat kematian. Ya, ingat kematian. Bahasanya ketika orang mati, yang bermanfaat kepada dia hanya amal baiknya, ya, atau amal buruknya untuk menyebabkan masuk neraka. Sehingga dengan demikian dia akan semakin baik keadaannya. Kedua, orang ziarah kubur itu untuk mendoakan penghuni kubur, bukan sebaliknya berdoa kepada penghuni kubur. Ini kebalik. Kita ziarah kubur kepada kedua orang tua kita misalkan, ya kita mendoakan bagaimana orang tua kita yang sudah di dalam kubur tersebut diampuni oleh Allah dosa-dosanya dan diterima amal baiknya. Doanya pun sudah diajarkan oleh Rasulullah kan? Ya sudah. Ya. Begitu pula bagaimana Ustaz kalau kita ziarah kepada kuburan orang lain, orang-orang soleh yang ditanggap soleh, mengkhususan nggak boleh. Mengkhususan nggak boleh. Ya. Kata Rasulullah, tasaddu rihal ila salasati masajid. Jangan kalian menempuh perjalanan religi secara khusus, ya, kecuali kepada 3 masjid kata beliau.
Masjid hada, kata beliau, masjid ini, masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa yang sekarang berusaha untuk dikuasai oleh orang-orang Yahudi di Bani Israel. Ya. Yang kita harus pertahankan, itu memang bagian dari tanah suci kita. Ya. Bahasanya juga salah satu riwayat menerangkan, ya Filistin ini secara umum Syam, ya itu adalah negerinya para nabi dan rasul. Ya. Negerinya para nabi dan rasul. Bahkan kiblat awal umat Islam dulu sholatnya menghadap ke arah Filistin, ya, ke Masjidil Aqsa, bukan ke Mekah. Ke Mekah kan ketika turun di surat Al-Baqarah itu pemindahan, ya, dipindahkan ke Mekah. Justru awalnya malah ke Masjidil Aqsa. Ini menunjukkan bahasanya itu adalah salah satu yang kita boleh mengkhususkan ngalah berkah dari mengunjungi 3 masjid itu. Ya, Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Boleh kita ngalah berkah itu, tapi jangan ngalah berkah pada kuburan Nabi dan para sahabatnya. Ini salah lagi nanti, ya. Karena beliau juga nggak mau diperlakukan berlebihan. Tadi yang tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kata beliau, la tatruni kama atratin nasara Isa ibnu Maryam. Jangan kalian perlakukan aku ini seperti umat-umat Nasrani memperlakukan Isa ibnu Maryam. Secara berlebihan mereka menjadikan sebagai wasilah untuk berdoa kepada Allah. Ya, kalau kepada Rasulullah ya cukup selawat, bukan fisiknya Rasulullah, bukan kuburan Rasulullah. Ya, kalau kita mendoakan ketika berziarah kubur beliau boleh, ya. Ada adabnya. Jangan kita guntingi kain yang ada di situ kemudian jadikan jimat. Nanti mengarah lagi kepada kesyirikan. Karena apa? Tidak ada contoh para sahabat yang sepeninggal Abu Bakar dan Umar, ya, dan sepeninggal Rasulullah, mereka menjadikan kuburan-kuburan mereka secara berlebihan. Ya, biasa saja, karena memang orang-orang yang sudah diwafatkan oleh Allah secara fisik terpisah antara nyawa dan jasadnya, ini mereka sudah berada di alam lain. Mereka tidak bisa mendengar kita. Kalaupun mendengar, mereka tidak akan bisa mengabulkan kita. Ya, kalaupun mendengar, karena memang sholawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah akan sampai kepada Rasulullah. Berarti Rasulullah bisa menerima sholawat itu. Tapi Rasulullah kan tidak bisa menjawabnya. Ya. Seandainya orang dengan sholawat kumpul-kumpul, kita ambil contoh ini, ya. Ini kaitannya dengan masalah kematian juga, karena memang ada hubungannya. Kematian Rasulullah itu memang secara hakikat tidak mati. Begitu pula orang-orang yang syahid, ya, hakikatnya tidak mati. Ya. Tapi secara zat, nyawa dan fisiknya mereka memang terpisah, gitu loh. Di alam kubur, di alam barzah itu sudah berbeda. Mereka tidak akan mendengar seruan kita. Seandainya orang bersolawat kumpul-kumpul kemudian Rasulullah datang, gitu. Kan ada keyakinan seperti itu sekarang. Apalagi setiap malam Jumat orang tua kita apa-apa bisa datang ke rumah kita. Ini keyakinan batil ini. Ini mengandung unsur ajaran Buddha atau Konghucu dari Cina sana. Ada roh gentayangan yang belum mati secara normal katanya. Nah, ini keyakinan yang menyimpang yang diyakini oleh sebagian kita ini salah, ya. Jadi nggak ada namanya orang meninggal bisa bangkit lagi. Itu yang bangkit itu bukan manusianya, tapi setan yang menjelma seperti manusia tersebut, ya. Nah, terus kemudian bagaimana orang yang dalam kubur? Alam kubur itu ada 2 kenikmatan. Ada 2 hal ya maksudnya. Yang pertama merasakan nikmat kubur atau merasakan azab kubur. Yang merasakan nikmat kubur mereka asik dengan kenikmatan tersebut. Ya. Sehingga mereka tidak lagi pernah datang ke dunia menemui orang yang ada di alam ini, nggak bisa. Kalaupun mimpi itu, ya mimpi berjumpa dengan Rasulullah, memang Rasulullah tidak secara hakiki. Kalau secara hakiki fisik Rasulullah datang, nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Maka ada yang mengaku begitu, di siang hari lagi ada yang mengatakan, ya ini kepalsuan dan kedustaan yang nyata jelas. Itu pun masih ada yang percaya, saya juga heran. Ya. Orang kok semudah itu digobloki gitu loh, dibodohi, dibohongi, ya. Karena apa? Nggak mungkin Rasulullah begitu. Seandainya Rasulullah bisa datang, tentunya kita bisa jadikan hakim sekarang. Perpecahan umat Islam ini sudah nyata, tentunya Rasulullah yang paling berhak menjadi hakim untuk mengadili golongan mana yang paling benar. Gitu. Biar orang nggak lagi berdebat saya yang paling benar. Karena apa? Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Setiap kelompok pasti mengatakan dirinya yang paling benar, begitu. Tapi ini kaitannya dengan masalah kematian. Bahasanya setiap kematian akan menemui kita dan kita akan terpisah dengan jasad kita, dan kita nanti akan 2 hal yang kita bisa tempati, ya, antara surga dan neraka.
Kedua-duanya kekal, kedua-duanya memberikan balasan. Balasan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, balasan keburukan akan dibalas dengan keburukan. Nah, demikian yang dapat kita bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.